Selamat siang, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya siang ini di mana kita akan mengikuti Misa Requiem yang akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo SCY. Mari saat ini kita siapkan hati dengan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 90. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah sumber segala harapan, melimpahkan penghiburan iman kepada kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama keluarga yang berduka, yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama berkumpul mendoakan saudara kita Bapak Paulus Edi Indrajaya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita semua percaya bahwa saudara kita Bapak Paulus Edi Indrajaya akan bangkit bersama Kristus. Sebab Kristus telah menghancurkan kekuasaan maut
dengan kebangkitannya yang mulia. Maka dari itu kita mohon berkat Tuhan bagi saudara kita ini agar memperoleh kehidupan yang kekal. Ibu bapak saudara-saudari, agar kita semua layak merayakan misteri iman ini, marilah kita mempersiapkan hati sejenak seraya memohon belas kasih kerahiman Allah atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau menuntut pengorbanan berat dari hamba-Mu, Bapak Paulus Edi Indrajaya. Ia telah mengikuti teladan kesabaran putra-Mu dengan menderita susah payah dan sakit. Semoga ia memperoleh juga hadiah kemenangan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, khususnya keluarga yang berduka, selamat siang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari
Sekali lagi, yang namanya pengalaman kehilangan memang membuat kita semua bersedih. Membuat kita juga bisa juga gelisah, membuat kita juga khawatir. Namun demikian, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan, bahwa sebagai orang beriman, kita semua ini pada dasarnya sebetulnya tidak ada yang harus dikhawatirkan, tidak ada yang harus dicemaskan, tidak ada juga yang harus ditakutkan. Kenapa? Karena sebetulnya kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan sebetulnya berkenaan dengan bagaimana kita mempertahankan diri kita, bagaimana kita mempertahankan apa yang menurut kita adalah menjadi milik kita. Padahal kita semua sebetulnya tidak punya apa-apa. Karena sebetulnya seperti tertulis di dalam berita duka, di sana dituliskan bahwa kita semua ini mati atau hidup adalah milik Tuhan. Dan kita semua tidak ada yang hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka sebetulnya kematian merupakan pintu di mana kita semua pada akhirnya akan kembali kepada Sang Empunya kehidupan itu. Sekali lagi memang kita semua bersedih, kita semua cemas, khawatir, takut. Tapi tadi Santo Paulus sudah mengatakan, ingatlah bahwa kita semua ini akan ada di dalam dan bersama dengan Tuhan kembali. Santo Yohanes mengatakan apa yang diwahyukan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan takut, banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Yang menjadi hal yang perlu menjadi permenungan kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hati, pikiran, dan kebebasan kita untuk kembali kepada Sang Pemilik kehidupan itu. Maka dalam Injil Tuhan Yesus tadi mengingatkan supaya kita semua berjaga-jaga, kita semua bersiap-siap. Bukan saja karena kedatangannya itu tidak tentu dan tidak kita ketahui, tetapi sebetulnya memang itulah yang harusnya menjadi panggilan kita, bahwa kita menyiapkan masa depan kita. Sekalipun Tuhan sudah menjanjikan kepada kita orang-orang yang percaya, yang setia, kehidupan yang kekal. Kalau Yesus minta kita berjaga-jaga atau bersiap-siap atau waspada, sekali lagi sebetulnya harus waspada, bersiap-siap, dan berjaga-jaga tentang apa? Di dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca dalam bab 12 ini, kalau kita merenungkannya dari awal dalam bab 12, Yesus sebenarnya mengatakan ini, waspadalah terhadap ragi, yaitu ragi kemunafikan orang Farisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di zaman kita ini disinyalir terjadi seperti ini. Masih banyak yang namanya kemunafikan. Bukan saja dalam
tatanan hidup yang biasa, tapi juga dalam tatanan hidup religius, dalam hidup keagamaan. Bisa saja orang mengatakan, saya percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan apa yang menjadi keyakinannya. Lalu kita bertanya, kenapa begitu? Ya, karena orang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti para orang Farisi itu, mereka tahu banyak tentang kitab suci, bahkan mereka juga menantikan kedatangan Mesias. Tapi justru ketika Mesias datang, mereka yang lebih dulu menolak. Pertanyaannya kenapa? Karena kehadiran Sang Terang itu mengusik hidup mereka, mengusik ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka Yesus mengundang kepada kita untuk mewaspadai mengenai hal ini. Untuk kita semua, saya, Bapak, Ibu semua. Kenapa? Kalaupun kita semua sudah dibaptis, kita tidak steril dari kecenderungan dosa kemunafikan ini. Hal yang lain, Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tadi yang Romo katakan, kita mau merasa diri mempunyai dan memiliki sesuatu. Dan tidak cukup bahwa kita punya dan memiliki, kita punya kecenderungan untuk menjadi tamak. Kita mau mempunyai lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Oleh karena semangat itu, maka terjadilah banyak ketidakadilan, kekerasan di dalam kehidupan kita, perendahan martabat manusia. Makan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, tapi kalau berlebih-lebihan, maka menjadi tidak sehat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Itulah salah satu contohnya. Maka Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hal yang lain, Yesus mengingatkan supaya kita berjaga-jaga, waspada dengan mengenai penyakit kekhawatiran akan hidup. Kita khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan lain sebagainya. Yesus mengundang kita untuk tidak terjangkiti oleh hal kekhawatiran ini dan belajar sebagai orang beriman yang benar. Segala kebutuhan memang perlu kita usahakan dengan bekerja keras. Tetapi tidak perlu khawatir. Kalau kita mau bekerja, kalau kita berusaha, pasti semua bisa tercukupi dengan baik. Romo selalu ingat, orang Jawa mengatakan, nek tanganmu obah, mesti entuk pangan. Kalau tanganmu mau bergerak, pasti dapat makan. Jadi inilah penyakit-penyakit zaman ini. Kita dikungkung oleh kekhawatiran akan hidup ini, akan apa yang hendak kita makan, akan apa yang hendak kita minum, akan apa yang hendak kita pakai. Yesus mengingatkan kita semua. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, hal kekurangan-kekurangan ini tadi sebetulnya bersumber pada satu hal, yaitu ketakutan kita
akan kehilangan harga diri, kehormatan, jabatan, dan lain sebagainya, juga kehilangan apa yang mungkin akan kita butuhkan. Yesus mengingatkan kepada kita, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Berjaga-jagalah. Minggu-minggu terakhir dalam tahun liturgi ini kita terus-menerus diingatkan. Pertama-tama tentu untuk kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Karena kita semua nanti juga akan secara pribadi lepas pribadi kita akan mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pak Edi sebagai pribadi yang belum lama Romo kenal, orang yang bersemangat secara religius yang nampak setiap pagi Pak Edi pasti misa pagi kalau tidak sakit. Dan dia juga aktif mengajar para katekumen. Melekat di dalam hatinya perintah Yesus dalam Matius 28 bagian terakhir, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, ajarlah dan baptislah mereka untuk melakukan seperti yang kuperintahkan kepadamu. Maka sampai seusia ini, Pak Edi masih bersemangat untuk mengajar katekumen. Hal yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengenal Pak Edi pasti juga bisa melihat hal-hal yang baik dalam dirinya. Kita syukuri apa yang ada pada Pak Edi yang baik ini. Dan tentu kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa melanjutkan apa yang baik yang telah dilakukan, diteladankan oleh Pak Edi. Tetapi juga kita tentu saja mohon rahmat Tuhan agar kita juga kelak bisa bersama kembali di dalam persatuan para kudus. Dan terutama kita minta kepada Tuhan agar Pak Edi dengan segala kerapuhannya diampuni segala dosanya. Dia boleh bersatu dalam keluarga kudus dalam kehidupan kekal. Dan terlebih lagi anak-anak dan istri serta menantu, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan juga diberikan ketabahan dan pengertian sehingga dapat melanjutkan pesiaran hidup dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita akan memberkati jenazah Bapak Paulus Edi Indrajaya. Karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya, maka air suci akan direcikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Dan pula jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Umat menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Terimalah dia ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabda-Nya. Pada Tuhan ada belas kasihan dan penebusan yang berlimpah-limpah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Hamba-Mu, Bapak Paulus Edi Indrajaya, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus untuk memberkati hamba-Mu, Bapak Paulus Edi Indrajaya. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama-sama dengan para kudus, memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah pula dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah pula bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa-doa kita, supaya dalam segala peristiwa hidup kita percaya kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasih dan sumber segala penghiburan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Bapak Paulus Edi Indrajaya telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan-Mu
untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Bapak Paulus Edi Indrajaya. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang telah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa yang Maha Baik, doa-doa dan harapan kami percaya Engkau mendengarkannya, doa yang kami sampaikan dengan iman yang sungguh. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan dengan Ekaristi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon, sudilah menyayangi hamba-Mu Bapak Paulus Edi Indrajaya yang telah Kau panggil. Bagi Dialah kami mempersembahkan kurban sili ini. Dalam hidupnya dia tetap setia kepadamu, maka sambutlah dia dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahkan suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Paulus Edi Indrajaya yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat yang abadi. Ibu bapa, saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Bapak Ibu, yang diperkenankan menyambut komuni adalah yang sudah dibaptis secara gereja Katolik dan yang telah menyambut komuni pertama serta tidak terhalang oleh hukum gereja. Sekali lagi, yang diperkenankan menyambut komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama serta tidak terhalang hukum gereja. Terima kasih.
Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Kristus Putramu telah Kau utus ke dunia sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami percaya bahwa Bapak Paulus Edi Indrajaya yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu kini telah mengikuti Kristus, menerima, mengalami kemuliaan kekal di surga. Perkenankanlah kami yang masih berkarya di dunia ini pun menerima rahmat cinta kasih darinya sebagai bekal untuk berjuang dalam meneruskan cita-cita dan harapannya terhadap kami semasa hidupnya. Semuanya ini kami pasrahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk. Mungkin ada sambutan dari keluarga, dipersilakan yang mewakili kalau ada. Samuel. Ya. Selamat siang semua untuk keluarga besar Indrajaya dan keluarga besar Makmur. Terima kasih untuk sudah hadir pada misa requiem pada siang ini, dan nanti akan dilanjutkan ke penguburan Papa. Kemarin sih sudah sih untuk kata dari keluarga. Untuk siang ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk Papa saya, Pak Edi Indrajaya, jika selama masa hidupnya pernah melakukan kesalahan. Terima kasih, selamat siang. Ibu Syami Liani Makmur bersama anak-anak Rosalin Indrajaya dan menantu Indra Samuel Indrajaya bersama menantunya Marina Arifin dan semua anggota keluarga besar. Romo juga mengucapkan, juga merasakan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Edi, dan juga mewakili Dewan Paroki. Romo juga ikut berbela sungkawa bersama dengan keluarga. Tentu kita semua tidak sendirian, kita tetap satu di dalam gereja, kita saling bantu, saling menolong, saling mendoakan. Dan semoga dengan ini Ibu Syami dan juga anak-anak bersama seluruh keluarga dapat tetap kuat dan tabah untuk melanjutkan pesiaran hidup kita. Sementara kita berjuang, berusaha untuk taat setia kepada kehendak Bapa. Terima kasih kepada teman-teman lingkungan Yosef yang telah membantu keluarga ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah merawat Bapak Edi sejak dia juga sakit di Caritas, juga dibawa ke Jakarta, pada akhirnya meninggal. Dan semua kiranya usaha kita maksimal untuk memperjuangkan apa yang Pak Edi harapkan, yaitu kesehatan. Tapi sekali lagi kerapuhan manusiawi kita itulah yang menjadi juga buah dosa, tapi sekaligus menjadi rahmat bagi kita, menjadi jalan untuk kembali kepada Sang Khalik. Untuk itu marilah
Sebelum kita menghantar Pak Edi ke peristirahatan yang terakhir, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon berkat-Nya agar kita semua dikuatkan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara Pak Edi yang terkasih, pergilah dalam damai Tuhan, menyongsong tempat peristirahatan berabadi dalam persatuan dengan para kudus di surga, dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah Bapak Paulus Edi Indrajaya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setelah ini kita nanti akan menuju ke pemakaman. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut boleh tunggu di bawah dan kita akan atur untuk transportasinya. Dan di depan juga sudah disediakan snack sebagai ungkapan terima kasih kami. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi membawa maja bakti, boleh minta tolong dikumpulkan di kursi belakang. Terima kasih.
Juru selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru